mengumpulkan kita pada satu kesempatan yang hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika banyak sekali ya ketika orang melihat IIBF itu eh, bertanya, gitu. Bertanya, Pak Ebi gimana sih kok bisa membangun IIBF gitu ya? Kok IIBF bisa jadi begitu gitu? Bagi banyak orang IIBF itu sangat menakjubkan. Pun bagi saya, gitu. Pun bagi saya, gitu. Pertanyaan itu salah satunya dilontarkan eh, oleh Ketua Dewan Pakar sebuah partai, ya, ya profesor gitu. Dan pada saat itu saya menjawab, IIBF itu punya liko, gitu. Karena mereka itu punya liko. Gitu. Nah, liko di IIBF itu namanya adalah Leader Forum. Jadi begitu cara saya menjawab dengan mudah gitu, dengan mudah bagi saya menjelaskan kenapa IIBF bisa kuat gitu. Yang pertama yang ada di benak saya adalah Leader Forum gitu. Dan seharusnya seperti itulah IIBF itu menjadi apa namanya menjadi organisasi yang kuat, organisasi yang melahirkan banyak pengusaha-pengusaha kaliber, orang-orang kaliber. Pasti orang IBF sendiri akan bertanya, ya kan gitu. Kok yang keluar itu LF? Kok bukan workshop? Kok bukan apa namanya ya terutama workshop lah gitu, pendidikan-pendidikan coaching gitu ya. Nah, eh, sementara kalau kita lihat LF-nya itu tidak semua daerah hari ini itu hebat gitu ya. LF yang hebat ya contohnya Jawa Timur ya. LF yang mau hebat tapi banyak pertanyaan contohnya Kebumen. Waduh Pak, di Kebumen ini LF menimbulkan persoalan baru gitu. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk membahasnya. Ya, mungkin itu juga yang melatar belakangi kenapa Direktur Pak Ihsan itu mengadakan sesi ini, gitu ya. Nah, intinya begini, eh, seandainya LF itu masif semua seperti Jawa Timur, IIBF akan jauh lebih hebat daripada hari ini. Gitu. Nah, untuk memberikan gambaran, ya, untuk memberikan gambaran, saya ingin berbagi sedikit cerita, ya. Kebetulan saya di London hari ini. Mas Isan, saya boleh ini slide, boleh Langsung eh, saya share. langsung ya. Ya, sudah saya jadikan Sebentar, komsi. sebentar, sebentar, sebentar. Caranya gimana ya? Caranya ya. Sebentar, sebentar. Atau Bapak mau kirimkan ke saya, nanti saya operasikan. Eh, ntar nggak apa-apa, aku bisa. Baik, Pak. Share screen. Share screen. Oke. Ini udah kelihatan ya. Sudah, Pak. Ya ini Nah, ini belum masa buat ini belum selesai ini siap, slide-nya. Pak. Terima Iya. kasih. Ya, jadi em, kebetulan saya ada di London hari ini dan ketika di London ini ada beberapa hal sebetulnya yang saya lakukan. Yang pertama itu nganter anak. Ya, anak saya yang nomor dua ambil master di London. Dan kebetulan ngambil masternya itu kalau dia memang dari kecil itu memang pinginnya itu jadi pengusaha gitu. Jadi kalau dia lewat mall gitu ya, dia selalu bilang, wah nanti aku mau bikin mall ya.
Mallnya namanya itu Mall Melati gitu. Melati itu nama budenya gitu. Itu dari kecil. Karena sangat dekat dengan budenya. Aku mau kasih nama Melati gitu. Nanti kalau lewat hotel gitu, hotelnya juga nama Melati. Begitu ya. Jadi dia ambil master di bisnis gitu. Dia diterima di UCL, sebetulnya di UCL dan di beberapa universitas lain, tapi dia milih di King's College. King's College itu juga ya universitas bagus juga gitu. Tapi UCL itu lebih bagus. Nah, itu sempat sempat diskusi sama ibunya. Kenapa milih milih King's College? Kok nggak UCL? UCL ini rankingnya tinggi banget gitu di Inggris gitu. Mah, aku kakak mau ambil sesuai dengan apa yang kakak ingin lakukan. Gitu. Jadi itu anak saya. Terus kemudian anak saya yang keempat, yang dulu cita-citanya jadi presiden, gitu ya. Sekarang dia tambahin, Pak, aku mau jadi presiden yang pengusaha, pengusaha yang presiden. Nah, gitu lah kira-kira. Nah, dua-duanya di sini mau ambil bisnis dua-duanya. Jadi anak saya hampir sekolahnya 3 bisnis semua. Yang nomor 1 dulu pengen jadi arsitek. Tapi ngelihat papahnya kok hidupnya asik gitu ya mungkin ya. Aku jadi pebisnis aja. Jadi yang satu udah lulus master. Dulu sekolah di New York, kemudian di sini gitu. Nah, cuma nomor 3 yang sekolahnya kedokteran. Nah, saya datang ini untuk itu, gitu nyariin apartemen, alhamdulillah udah dapet ya. Anakku yang nomor 4 ini setiap hari minta didoain, Pak, doain aku lancar ya, doain aku Inggrisnya bagus ya gitu. Terus padahal ngobrol ya begitu. Seru lah pokoknya ya. Yang kedua, saya urusannya itu ya pasti liburan lah, satu bulan di sini ngelayan anak-anak, hujan-hujanan gitu ya. Ada hal-hal keseruan yang tidak bisa saya lakukan di Indonesia gitu. Dulu saya tuh kalau saya dulu sama atasan saya, dulu saya kerja ya. Atasan saya itu Pak Abdul Latif. Ya, Pak Abdul Latif itu apa namanya eh, menteri gitu kan, pengusaha, konglomerat gitu. Wah, jaga image itu tiap hari gitu kan. Gitu. Jadi begitu saya masuk ke Las Vegas gitu, rombongan saya gitu, kemudian beberapa direktur-direktur televisi. Begitu nyampe Las Vegas itu Pak Latif jadi orang lain bebas merdeka mau ngapain aja tuh. Sampai teriak-teriak kadang-kadang. Jalan tuh teriak-teriak benar-benar kayak anak kecil gitu ya. It's fun gitu ya. Kita itu perlu punya hidup yang begitu ya, yang nggak bakal ketemu sama Ihsan gitu kan di jalan, nggak ketemu sama awam gitu kan. Gitu. Saya di Indonesia itu hidupnya tersiksa juga gitu kan. Pakai jeans aja dikomentari nama anak IBF. Pak, Bapak jangan dong pakai jeans gitu, nggak bapak banget gitu. Aduh ya udah deh gitu. Nah, di luar negeri saya bisa melakukan itu. Kadang-kadang kita makan itu ya, makan es krim gitu pinggir jalan gitu ya kan. Gitu. Itu seru gitu. Seru lah gitu ya. Jadi liburannya dengan cara seperti itu. Gitu. Ya kadang-kadang makan di restoran-restoran yang bagus-bagus sekali gitu kan. Gitu. Tapi kadang-kadang ya bareng sama orang-orang itu ngantri panjang gitu. Itu sesuatu yang tidak akan saya lakukan gitu ya, gitu ya. eh, jadi it's fun lah gitu kira-kira, makanya betah sebulan di sini. Terus yang ketiga yang saya lakukan di sini adalah bisnis. Ya, saya setiap kali di negara manapun gitu, saya mencoba untuk bagaimana saya mengeksplor dunia bisnis ya. Ya begitulah cara saya itu, mengupdate gitu. Kemudian feel karena setiap negara baru itu selalu challenge lah gitu ya. Sebelum kita itu ketemu jalannya gitu ya, itu susah kita masuk gitu kan. Tapi begitu ketemu jalannya sama aja gitu. Nah, kebetulan
di saya masuk ke industri yang baru, namanya itu dunia carbon trade gitu. Dan di Eropa ini udah mapan gitu ya. Jadi industri ini luar biasa sekali yang hari ini itu menjadi perbincangan pemerintah Indonesia, memberikan apa namanya memberikan harapan yang sangat besar ya gitu, yang dimana kalau dulu itu Indonesia itu jadi jadi hebat itu di industri minyak dan gas misalnya ya. Minyak dan gas kita bukan yang paling tinggi ya di Timur Tengah, yang paling hebat. Kemudian batu bara, kemudian emas gitu. Dalam tahun-tahun ke depan Indonesia akan menjadi super power daripada carbon trade, dan itu mungkin tidak terkalahkan ya, tidak terkalahkan gitu. Jadi industri, makanya semua investor ke sini dan sebagainya. Nah, saya belajar industri karbon itu di London ini gitu. Jadi tahun 2002 kalau nggak salah ya, atau 2023 saya di sini 1 bulan bersama anak saya mengeksplor dunia ini gitu, yang dari nol, dari zero sama sekali, nggak ngerti apa-apa gitu. Karena di Indonesia kita ketemu oleh banyak orang pinter dalam tanda kutip gitu ya, dia baru ditanya aja udah mau ngasih saham berapa persen dan sebagainya. Terutama konsultan-konsultan yang sebenarnya bekalnya itu baca buku gitu, belajar ini itu nggak terjun gitu ya, dan kita susah gitu. Makanya saya belajar di sini dulu. Nah, pulang dari Inggris gitu, itu menjadikan saya itu semakin semakin firm dan mantap untuk berinvestasi di industri ini. Dan alhamdulillah eh, kita udah dapat 3 konsesi, yang 2 itu udah keluar izinnya, tinggal 1 lagi, yang total 80.000 hektar, semuanya di Sumatera Selatan. Ya, jadi hari-hari ini saya ada kantor, saya ada perusahaan di Singapura, khusus untuk fundraising dan untuk marketing ya di dunia karbon itu. Nah, di London ini itulah yang saya lakukan ya, komunikasi dengan tim saya yang ada di Singapura, membuat pitch deck dan sebagainya, ketemu dengan orang di sini, kita jajakin gitu. Itu buat saya juga membuat hidup itu fun gitu ya, menyenangkan lah gitu gitu. Dan tentu ya di justru di Inggris ini kita kadang-kadang di luar daerah, di luar negeri ya, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita seperti orang di karantina gitu ya. Mau ngapain kita yang milih gitu. Kalau di Indonesia enggak gitu kan. Yang ngatur jadwal saya aja udah 3 orang gitu. Kemudian hal lain yang saya lakukan, oke, bisnis, liburan, anak sekolah, kemudian saya ketemu dengan teman-teman saya, ya, ketemu dengan teman-teman saya. Hampir jadi kalau anak saya itu, yang bikin seneng anak saya itu, dimanapun itu papa punya teman gitu ya. Jadi kalau saya di New York gitu, teman-teman saya banyak gitu. Ya Pak, pengusaha lah, rata-rata mereka pengusaha. Kemudian saya di Los Angeles gitu, di Cina gitu ya. Di Cina kadang-kadang ketemunya teman-teman juga apa yang dari luar negeri juga ketemu di Cina gitu. Ketemu di Cina. Nah, kebetulan tadi malam ya saya janjian dengan 1 orang gitu, namanya Hubert Knapp. Saya mengenal dia itu udah mungkin 5-10 tahun lah, saya lupa persisnya ya. 5 mungkin 7 tahunan ya. Gitu dulu kenalnya
kenal itu di Malaysia gitu ya. Saya kenal di Malaysia, ini orangnya gitu yang pakai baju biru ini ya, pakai baju biru ini, saya yang pakai baju merah. Di belakang saya ini ada Chinese Malaysia. Di belakang saya persis itu ada sahabat saya orang Indonesia. Kemudian yang di tengah itu orang Rusia, yang di sebelah yang pakai jas juga, yang sebelahnya batik ini namanya Nikita Goldsmith. Nah, Nikita Goldsmith itu saya kenal dari Pak Hubert juga, yaitu dia orang Rusia, yaitu salah satu orang Yahudi Rusia. Ya dia itu kadang-kadang kalau ke Indonesia pasti nyari saya. Gitu. Dulu pernah saya apa namanya? Saya janjian sama dia gitu ya. Dia datang ke Indonesia gitu. Terus saya bilang, aduh saya nggak bisa hari Senin, hari Rebo deh. Oke Pak, Rebo ya gitu. Nah, si Nikita ini saya baru tahu dia itu ke Indonesia baru cuma mau ketemu saya gitu. Tentu kalau saya tahu saya nggak akan reschedule ya. Dan dia bawa bawa jet pribadinya ke Indonesia itu nunggu 3 hari ya. Sekarang hidupnya di Abu Dhabi gitu. Dia salah satu the rich di Moskow ya, di mana di Rusia itu orang yang terkaya. Yang pakai batik kalau nggak salah ini temannya Pak Insanial yang di belakang saya itu. Nah, persahabatan saya dengan Pak Hubert ini jalan terus gitu. Kita saling chat. Kalau ke Indonesia dia selalu ketemu dengan saya gitu, karena urusan dia itu urusan perbankan gitu. Jadi dia punya bank juga gitu. Banknya itu kolaps ya. Bank baru di Inggris itu namanya Liquid Bank gitu, yang semuanya itu digital gitu, luar biasa banget konsepnya. Dan ketika dia udah habis itu puluhan juta US itu, puluhan juta US, dan bank itu udah dinilai 300 juta US gitu, sekitar 4 triliun gitu. Tetapi ada satu tenggat dari pemerintah itu yang dia tidak bisa kejar gitu, sehingga bank itu dibekukan gitu, dan dia rugi banyak banget gitu. Itu urusan-urusan dia. Jadi dia kerjanya itu keliling gitu ya, salah satunya ke Indonesia, Thailand gitu. Kemarin janjian sama saya itu, eh, janjian gitu. Oh Pak Epi, aku lagi di Switzerland gitu, di Switzerland gitu. Kemudian apa namanya, gimana kalau kita ketemu tanggal 10 gitu. Ya udah akhirnya kita ketemu tanggal 11. Nah, kemarin itu saya ketemu sama dia, janjian kan gitu. Rumahnya itu dari London itu sekitar 45 menit gitu, dari Central London ya. Jadi dia agak di Bekasi lah gitu ya. Bukan Bekasi lah, kalau ini mungkin Sentul gitu. Di Sentul gitu. Nah, eh, habis itu kalau di Inggris itu kan kereta itu ada namanya, ada ini segala macam. Saya nggak ngerti. Saya beli tiket, dia tunggu di stasiun, eh, salah ngambil platform gitu. Jadi kereta itu jajar-jajar, mestinya nomor 8, saya naik nomor 7 gitu kan, platform nomor 7. Bablas sampai ke Oxford gitu. Waduh, begitu nyampe waktu dia kaget, Pak kok ke Oxford? Ah, itu keliru. Akhirnya balik lagi 3 jam lah hampir sampai akhirnya ke tempat dia gitu, ke stasiun namanya itu Virginia Water gitu. Dia udah jemput gitu ya, dia jemputin sendiri gitu. Saya berempat, saya, istri saya, anak saya nomor pertama, anak saya nomor 4. Anak saya nomor 2 di apartemen ya, saya tinggal di apartemen di sini. Kemudian anak saya nomor 3 nginep di rumah temannya. Temannya ada yang kuliah di sini. Jadi saya berempat dijemput pakai mobil, dia setir sendiri. Mobilnya itu BMW terbaru,
BMW terbaru itu apa namanya seri 8 gitu. Wah itu pas banget itu buat saya. Cuman yang nggak pas itu di Jakartanya, ya nggak bisa ngebut gitu. Jadi, karena kita belum sholat, udah kita sholat di rumahku aja gitu. Ya, gitu. Oh ya saya lupa, istrinya beliau itu Muslim, ya Muslim dan anak dari pahlawan Indonesia. Itu yang saya tahu belakangan. Jadi beliau itu saya kenalnya di Malaysia gitu, tapi ternyata istri beliau itu orang Indonesia. Anak dari Pak Roslan Abdul Ghani namanya, ya. Gitu. Jadi saya sholat, rumahnya gedenya minta ampun gitu. Yang saya sendiri itu nggak antisipate gitu ya, rumah segede itu ya di Inggris ya kan gitu, karena di mana di London ini kan saya cari-cari juga cari apartemen gitu ya, ya apartemen kecil itu ya 1 juta pound sterling gitu ya, sekitar berapa, sekitar 20 miliar gitu ya. Ini gedenya minta ampun, halamannya gede minta ampun gitu. Nah, eh, apa namanya? Sorry. Ini rumahnya itu, ini ruang tamunya gitu ya. Wah, ada sekitar 10 ruangan seperti ini di rumahnya. Ya, kamarnya juga gede-gede di atas, di bawah, bawahnya Pak Epi kalau mau anaknya di sini aja gitu. Oh ya, terima kasih lah saya bilang. Tapi it's quite surprising for me gitu ya. Dan ternyata memang dia tinggal di kawasan paling mahal di di London gitu. Jadi perumahan termahal di London itu di situ. Tetangga dia itu Madonna, ya Madonna itu, kalau kalian tahu Madonna itu artis yang terkenal itu tinggal di situ. Kemudian ada apa namanya, eh, Sultan Pahang itu tinggal di situ. Ya, jadi dan dia bilang ini rumah yang paling kecil di sini gitu kata dia. Jadi setiap rumah itu kalau di Indonesia kan ada namanya ya, nama perumahan misalnya Tulip Riverside gitu ya, gitu kan atau apa. Ini setiap rumah itu ada namanya gitu. Setiap rumah itu ada namanya kayak nama perumahan gitu. Dan dia rumah terkecil di situ. Ini nampak depan tapi luas banget sebetulnya, lahannya luas banget. Rumah ini kira-kira harganya sekitar 150 sampai 200 miliar gitu. Itu yang paling kecil di situ. Hanya sedikit orang. Nah, luar biasa ketemu sama dia ya. Kita terus makan gitu ya, makan itu di pub gitu, kita sholat, habis sholat itu cari makan. Dia sebelum makan itu dia kelilingin kita gitu. Jadi sebelahnya itu lapangan golf gitu, kemudian ada lapangan polo gitu ya, yang pacuan kuda itu bagus-bagus semua, luar biasa lah ya. Kemudian kita makan gitu, terus kita gimana nih gitu kan. Nah, saya pikir ya udah, antar saya mesti pulang karena anak saya ada di London gitu ya. Saya mesti pulang, kemudian apa namanya, kamu antarlah aku ke stasiun aja yang paling dekat yang mana gitu. Oh enggak, aku mau mau antar kamu gitu. Ya, kalau di London kamu pakai Uber gitu. Kalau di sini kamu pakai Uber kata dia. Lucu orangnya. Gitu. Nah, tapi sebelum itu kita diajak jalan dulu. Itu udah malam tuh. Udah jam 8 ya. Jam 8 kita diajak jalan. Diliatin kampus, di situ ada Royal Holloway namanya, untuk ngasih lihat anak saya gitu. Dia nyupirin. Anda bayangin ya, ini orangnya itu usianya itu sekitar mungkin mendekati 80 ya hari ini. Ya 70, karena istrinya itu sahabatan sama istri saya akhirnya, dan beliau itu baru meninggal tahun lalu dalam usia 76 mungkin ya. Jadi dia sendiri mungkin tuh 80-an. Nah, kemudian
apa namanya eh, diajak ke kampus, kemudian diajak ke Windsor Windsor Castle namanya. Jadi ada bangunan kerajaan bagus banget, tapi udah malam gitu. Jadi tapi udah nyetirin semangat gitu. Pak, waktu mau lihat Eton University enggak? Ah, enggak usah, kamu udah telat banget nih. Kamu mau pulang jam berapa? Saya bilang. Ah, enggak, aku suka. Kamu juga semangat banget nganterin kita kemana-mana. Akhirnya kita balik ke London, lamanya minta ampun gitu karena kesasar-sasar juga padahal udah pakai Google gitu ya, udah pakai aplikasi itu, masih jalannya muter ke situ lagi gitu. Akhirnya sampai di apartemen saya itu jam jam 11 malam gitu. Saya suruh, saya bilang, Pak Ubed, udah kamu, saya rekomendasi kamu nginep di hotel aja deh gitu. Perjalanan sejam lebih sana capek. Aku ngeliat kan orang tua ya gitu. Terus dia bilang, enggak apa, it's easy. Wah, wow, seneng banget gitu, seneng banget ketemu sama saya gitu. Meskipun saya nggak enak banget gitu karena udah malam dan dia nyopir sendiri gitu. Kalau saya di Jakarta gitu, kalaupun nganter itu pasti sopir saya yang suruh nganter gitu kan. Gitu. Nah itulah sahabat saya. Saya bersahabat dengan dia itu, kenapa bisa sedekat itu gitu ya. Gitu. Saya semua dengan Nikita saya juga dekat ya. Banyaklah teman-teman yang kadang-kadang ketemu itu hanya setahun 2 tahun sekali, tapi kita dekat banget gitu. Kenapa gitu? Karena mungkin ya salah satu yang membuat dia juga nyaman, saya nyaman. Kita itu selalu hadir gitu, selalu hadir. Gitu. Eh, akhir tahun lalu kalau nggak salah. Enggak, awal tahun ini kan udah September ya. Gitu. Dia itu datang ke Indonesia gitu. Kemudian seperti biasanya dia selalu ngabarin dan seperti biasanya saya selalu ngomong saya akan ada di Jakarta tanggal berapa, available tanggal berapa. Jadi kita janjian. Gitu. Nah, waktu ketemu terakhir itu eh, dia banyak cerita tentang wafatnya istrinya. Ya, sebelumnya dia udah ngabarin sama saya, tapi dia cerita macam-macam gitu dan ya tentu saya dengerin, saya ini dan sebagainya. Dan kemudian dia cerita tentang pekerjaannya yang ada di Bank Indonesia. Ya, dia itu mengapproach Bank Indonesia itu udah cukup lama. Kemudian dia bingung gitu, kenapa kok gubernur banknya dulu tuh udah semangat banget kok saya WA aja nggak balas ini itu dan sebagainya. Ya, saya ketemu waktu itu sama Hanif, sama asisten saya satunya lagi gitu, kita ketemu di Pacific Plus, ngobrol lama banget gitu ya, dan ya banyaklah kita sebagai sahabat ya, kita saling ngomong, saling saling menguatkan gitu. Dan karena dia habis kehilangan istrinya dan dia juga merasa merasa kok saya tuh banyak banget kerjaan saya itu yang nyangkut gitu. Gitu. Jadi kita ngobrolin itu, saya kasih semangat gitu. Sehingga pulang dari pertemuan itu dia WA saya itu panjang banget gitu. Ini WA-nya yang dia bilang bahwa senang banget ketemu sama saya langsung gitu, walaupun saya baru pulang dari Jepang waktu itu, tapi mau langsung ketemu sama dia gitu. Kemudian dia bilang bahwa malam itu waktu ketemu kamu benar-benar luar biasa. Dia ngomong sama saya nih gitu. Dan apa namanya, saya sangat menghargai eh, semangatmu untuk berbagi dengan pengalaman hidupmu. Dia bilang begitu ke saya gitu. Beberapa ya, dan itu sangat berharga buat saya gitu. Dan pelajaran-pelajaran yang kamu garis bawahi itu sangat penting buat saya, dan saya
saya sangat bersyukur dengan wawasan-wawasan yang kamu berikan kepada saya. Gitu. Saya juga seneng gitu. Oh ini puasa berarti waktu itu. Eh, kita buka puasa bersama gitu. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan seterusnya gitu. Itu yang dia sampaikan ke saya. Kemudian di sebelahnya itu dia beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian dia itu kirim ini Pak, ini untuk kamu aja ya, gitu ya. Gitu. Dia dapat surat itu dari Bank Indonesia, dari Gubernur Bank Indonesia, gitu. Yang intinya Gubernur Bank Indonesia tiba-tiba merespon gitu, gitu. Dan dia bilang begini, kamu bener Pak, dengan saranmu, nih gue dapat nih, gitu. Jadi dia tuh hampir putus asa waktu itu, waktu menghadapi Gubernur Bank Indonesia, karena tidak di apa namanya, tidak direspon, tidak padahal dulu waktu ketemu Gubernur Bank Indonesia itu baik banget gitu. Nah, eh, apa yang dia sampaikan? Ini berkat saran-saranmu gitu. Nah, apa sih sebetulnya waktu itu? Ya, jadi waktu dia cerita itu waktu dia cerita tentang bagaimana menghadapi Gubernur Bank Indonesia yang aduh dia udah lemes lah gitu, kok ternyata cuman begitu, saya nggak direspon WA berkali-kali. Saya bilang gitu. Jadi gini Pak Hubert gitu. Anda itu gitu mesti paham dia gini, dia itu tidak merespon itu bukan berarti dia benci sama Bapak. Saya nggak yakin itu. Buktinya apa? Buktinya dia pernah terima Bapak dengan ramah gitu. Cuman ini ya attitude pejabat-pejabat di Indonesia, orang-orang yang merasa penting gitu. Dia itu kalau di WA itu merasa tidak harus jawab gitu. Itu aja masalahnya gitu. Nah, terus yang harus Anda lakukan, saya bilang, Anda tetap mesti mesti percaya dan mesti punya imajinasi bahwa gubernur itu suka sama Anda gitu. Buktinya dia pernah terima Anda. Itu yang saya bilang. Nah, saran saya besok-besok setiap kali lewat Anda mampir. Jangan WA, temuin sekretarisnya. Kan Anda kenal. Kasih kek coklat ya. Bilang, say hello tuh gubernur. Gitu. Aku cuman lewat mampir gitu. Nanti minggu depan atau 2 hari 3 hari lagi, Anda juga gitu. Gitu. Ngapain kek gitu atau WA gitu. Sekretarisnya atau WA dia nggak usah minta respon apa-apa, bilang aja semoga sehat ya Pak gitu, saya ada di Jakarta hari ini, udah itu aja gitu. Dan itu yang dilakukan gitu, dan beberapa hari kemudian dia langsung dijawab surat ini powerful banget gitu, karena dengan surat ini dia bisa masuk ke semua bank gitu, bisa masuk ke semua institusi gitu, yang Hubert ini luar biasa banget ya. Jadi menurut saya dia itu hari ini kan nggak ada perusahaan. Dia cuma kantornya itu di rumah itu cuma ya satu kotak, istrinya kantornya satu kotak, kerjaannya ke luar negeri sendirian kerjanya gitu. Tetapi mengcreate uang jutaan dolar gitu, lebih dari cukup untuk hidup. Menurut saya luar biasa gitu. Nah, apa yang saya ingin sampaikan gitu, bahwa di dalam menghadapi hidup ya, hidup kita ini ya, di dalam saya selalu ngomong ada 2 hal yang membuat Anda itu selalu semangat. Apa itu? Satu itu harapan, yang kedua itu teman gitu. Itu membuat luar biasa gitu. Nah, orang belajar ya, semangat. Anda kan lihat ya, Anda belajar. Orang kalau ikut workshop gitu, wah semangat luar biasa. Gitu. Tapi seolah-olah dunia itu digenggam sama dia.
Tapi begitu dia itu seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, gitu, kejadiannya beda lagi, gitu. Nah, makanya kenapa di IBF itu kalau ada workshop gitu, terus orang diminta testimoni, saya bilang ya kalau testimoni bagus semua keluar dari workshop. Wah hebat luar biasa. Jadi di IBF testimoni itu bukan habis workshop. Testimoni itu setahun sampai dengan 5 tahun sesudah workshop. Itu baru testimoni. Apakah hidup Anda berubah? Atau hidup Anda baik-baik, biasa-biasa kembali. Biasa-biasa aja. Ya, jadi karena di dalam kita berubah gitu, manusia berubah. Itu belajar itu nggak cukup gitu ya. Dalam konteks lain gitu. Jadi IIBF itu tidak bisa merubah orang itu hanya dengan memberitahu gitu. Oh ini sukses kuncinya seperti ini, nggak bisa. Tetapi harus mendidik gitu orang, gitu, mendidik. Jadi makanya pembelajaran sama pendidikan itu berbeda, gitu. Nah makanya itu di dalam kalau sekolah ya sekolah itu bisa membuat orang itu menjadi kaliber karena sekolah itu bertahun-tahun dididik di situ bangun pagi ya kan di pesantren gitu kan diajarin dididik. Nah IIBF nggak bisa didik gitu. Gimana didiknya gitu ya. Wah, yang nakal-nakal apalagi gitu kan. Nah, makanya dari itu gitu yang harus dilakukan oleh IIBF adalah menjaga energi, mengingatkan gitu. Terus mendorong terus gitu. Nah, maka dibuatlah dalam konsep IIBF itu ada yang namanya supporting system gitu. Jadi kalau orang itu kan iman itu kan naik turun, ya kan? Gitu. Bagaimana tidak naik turun? Dibangun lingkungannya. Ya, itu support system itu lingkungannya. Nah, di IBF itu ada banyak support system. Satu yang mempengaruhi. Jadi ketika orang itu jatuh katakanlah, ketika orang itu lupa, ya, ketika orang itu nggak semangat, gitu. Ini support system ini yang akan berperan, ya. Satu keluarganya, family unit, ya kan. Kemudian gurunya, guru bisnisnya, ya. Kalau gurunya ngaco, ya Anda ngaco, gitu. Ya, gurunya ngaco, Anda ngaco, gitu. Yang ketiga ya guru ngaji, ya. Kalau Anda belajar bisnis dan ya cari guru itu yang memiliki pandangan baik tentang perlunya harta kekayaan ya. Karena ada guru juga kalau ada guru yang tidak mendorong itu gitu. Anda nggak bisa belajar ke situ kalau mau jadi pengusaha gitu ya. Atau setidaknya kalau Anda belajar, Anda tahu memilah gitu. Kemudian ada inner circle gitu. Orang yang Anda pilih itu di lingkungan Anda. Itu staf-staf khusus Anda. Itu jangan kemudian apa mentor Anda gitu ya. Dan yang kelima itu adalah close friend. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk menjaga energi Anda gitu. Makanya di IBF dibuatlah gitu. Workshop saja tidak cukup. Dibuatlah ya kalau di pembelajaran kan banyak nggak hanya workshop aja ya macam-macam. Nah, dibuatlah namanya leader forum. Nah, leader forum ini apa? Itu support system yang dirancang oleh IBF untuk membantu para pengusaha bertumbuh. Isinya 5 sampai 7 orang. Ya boleh 5, boleh. Dan orang yang menjalin persahabatan. Jadi di leader forum itu mesti kita milih gitu. Jadi teman itu harus dipilih gitu. Bertemu 2 minggu sekali. Gitu. Nah ini harus menjadi energi ya. Jadi kalau di IBF itu kan banyak leader forumnya orang di mana-mana ya. Satu di Medan, satu di ketemunya di airport gitu. Itu luar biasa gitu. Jangan apa namanya? Jangan abaikan gitu. Nah, saya gitu. Kalau formalnya saya itu punya leader forum saya itu 1 orang Jepang gitu ya. 3 itu orang Amerika, ada orang Australia
gitu. Terus saya yang dari Asia, saya dan orang Jepang satu. Nah, itu kita ketemu ya, tapi ya jarang lah gitu ya. Nah, saya tapi di luar konsep itu, konsep ini baterai saya mau habis ya. Nggak apa-apa, kita cepetin aja, kalau mati ya udah wassalam ya gitu. Gitu. Nah, saya banyak leader forum saya. Hubert itu bagi saya adalah leader forum. Gitu, sahabat kan nggak harus begitu-begitu amat, tetapi dia itu semangat ketemu saya. Saya itu menemukan adalah gitu ya, banyak hal lah gitu sebetulnya sama Hubert. Cuman kan ngapain lah saya itu cerita tentang duit gitu ya kan gitu. Tetapi dampak dampak saya berleader forum dengan Hubert itu cukup signifikan buat saya. Ya, jadi ngobrol dengan orang yang punya kaliber itu beda gitu. Gitu. Kalau kita itu sering ketemu orang-orang, saya seperti sama Hubert sama itu, kalau saya ketemu sama yang nggak jelas itu tuyul-tuyul ini itu orang yang kerjaannya itu nggak jelas, saya banyak banyak dipengaruhi, sadar atau tidak, mesti kehidupan saya juga berantakan juga gitu ya. Jadi maka Rasulullah itu bersabda gitu, kalau ingin lihat seorang, lihat dengan siapa dia bergaul gitu. Nah, itulah leader forum yang oleh IBF itu dilembagakan, oleh IBF itu diformalkan gitu. Yang sesungguhnya kalian juga bisa membuat gitu. Kelilinganlah diri Anda dengan orang-orang yang berkaliber gitu ya. Jadi saya di IBF ngajar ini itu, ya saya percaya diri juga gitu. Kenapa? Apa yang saya lihat dengan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat saya itu cara berpikir itu yang saya bawa ke IBF gitu. Nah, itulah leader forum. Jadi leader forum itu tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu komitmen to grow gitu. Jadi komit untuk bertumbuh. Makanya di leader forum itu ada ditanyain, kamu apa big win kamu gitu. Oh, saya lebih mesra dengan istri saya. Oh, saya itu lebih sabar ngadepin bisnis. Itu grow gitu. Nggak cuman ngomongin angka gitu. Bahkan di leader forum saya larang orang untuk pamer gitu. Kenapa? Karena ketika Anda pamer, ada orang yang mau ngomong itu nggak jadi ngomong tentang masalah, gitu, gitu. Karena di situ apa namanya, nah ini banyak keliru implementasinya ya. Jadi makanya terus ditanya, kalau udah selesai, oh kamu mau ngapain lagi bulan ini kira-kira apa yang kamu kamu ingin lakukan? Oh, saya ingin menyelesaikan baca buku ini, gitu. Bukan cuman oh saya ingin meningkatkan penjualan. Udahlah gitu ya. Itu nanti jangan terlalu banyak gitu bicara angka. Ya kalau mau bicara angka gitu ya, 30% deh gitu ya. Gitu karena eh, kecuali kalau Anda paham bicara angka silahkan aja gitu. Karena gini, pertumbuhan yang paling sustain, yang paling berkesinambungan itu pertumbuhan diri Anda gitu. Kalau diri Anda bertumbuh, angka itu ngikutin gitu. Ya, kemarin di LF saya bahas tentang pricing, value gitu ya. Perusahaan yang terlalu berorientasi pada duit, angka terus gitu. Lupa dia mau ngapain gitu ya. Lupa dia mau ngapain. Dia itu hadir itu ngapain gitu. Itu lebih sulit gitu, lebih sulit bertumbuh daripada perusahaan yang berpikirnya itu tentang solusi apa yang akan saya berikan kepada customer gitu. Ya, insya Allah nanti itu akan menjadi konteks dari konten baru ya di Business Mastery. Insya Allah saya akan membahas panjang lebar tentang value gitu. Nah, value itu bisa diangkakan, tapi value itu bukan angka gitu. Nah, begitu juga
diri kita gitu ya. Kita bertumbuh gitu. Jangan langsung langsung ke angka gitu. Kalau ke angka Anda akan kehilangan makna bertumbuh gitu. Karena orang bertumbuh itu dengan cara apa? Dengan ukurannya itu nggak cuma angka, makin sabar, ya kan, makin mesra gitu, makin pinter, makin banyak baca buku, ya kan, gitu, makin banyak berbagi, gitu, itu bertumbuh, gitu. Jangan hanya melihat itu. Nah, di LF itu ditanyain, gitu, ditanyain, kamu mau ngapain, gitu. Yang kedua support system. LF itu support system. Jadi dia menjadi benteng gitu, menjadi konstruksi anti gempa gitu ya. Ketika turun gitu, kita nggak yakin, diberikan keyakinan. Karena semua orang itu ada saat-saat dia itu turun motivasinya. Semua gitu. Kalau Anda ingat Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, dia hampir putus asa. Gitu. Ya, perjalanan Rasulullah itu sempat doa itu sampainya doa seperti doanya udah habislah kata-kata. Ya Allah, kalau engkau nggak menangkan perang ini, jangan berharap akan ada orang yang akan menyembah bersujud kepadamu. Ini kan doanya doa doa udah nggak ngerti mau ngomong apa gitu. Nah disitulah hadirnya Umar yang memberikan semangat. Gitu. Nah pengusaha itu perlu hal seperti itu. Itulah yang disebut support system. Nah, yang ketiga, tujuan LVF adalah melatih diri, self train gitu. Melatih diri untuk bangkit lagi, untuk nginget lagi, untuk terus berimajinasi positif gitu. Imajinasi positif itu harus dilatih. Gitu. Kalau enggak, Anda jarang punya itu. Kalau ada jarang punya, yang ada itu mendominasi itu adalah imajinasi negatif, gitu. Hidup kita nggak kemana-mana, gitu. Nah itu tujuan LF. Nah filosofi LF itu, LF itu adalah sebuah keluarga, ya. Dan keluarga itu isinya yang membela, gitu. Dan LF terdiri para sahabat-sahabat itu orang-orang yang dia percaya, gitu. Makanya di sini LF harus menjadi energi, harus menjadi pengingat, harus menjadi motivator, dan harus diisi oleh orang-orang yang dipercaya. Gitu. Maka kalau kita itu nggak percaya, gitu, atau kita nggak bisa dipercaya, jangan di LF. Gitu. Anda tidak memenuhi sebagai anggota LF. Gitu. Makanya apa yang banyak terjadi di Kebumen, kok di LF kita ngomong bocor gitu. Kok kita ngomong malah malah dia tiru kita begitu gitu. Nah, itu bukan LF. Kenapa? Karena dia filosofinya ketika ketika join LF niatnya berbeda. Kalau niatnya kita sebagai teman, niatnya ini ya mestinya nggak terjadi gitu. Nah, ini yang harus Mas Ihsan dan direktur direktur kaderisasi ya Mas Gofar itu mesti boleh mendudukkan lagi gitu. Jadi LF itu bukan mentoring juga gitu ya, mentorin gitu, ngajarin enggak gitu. LF bukan mentoring, LF itu setara gitu, peer to peer gitu ya. Jadi kalau mentoring adanya di mana? Adanya di BOD, adanya di V-Coach gitu. Jadi IIBF punya semua perangkatnya. LF bukan mentoring, RF itu sahabat gitu. Dan dia tidak ada pemimpinnya, formal itu nggak ada. Cuman mungkin yang paling aktif, paling banyak ngingetin, ya itu bolehlah gitu kan. Tapi nggak ada mentoring ngajarin gitu di situ, nggak ngingetin ada gitu. Karena di LF itu pengetahuannya kan kira-kira sama lah gitu ya. Kamu inget dong gitu. IBF kan ngajarin sell it before you will it gitu. Tapi sebagai teman ya, bukan mentoring. Kalau ini jadi mentoring nanti LF-nya nggak jalan, ya LF-nya nggak jalan. Yang kedua bukan kompetisi gitu. Di LF nggak bisa kompetisi. Bagaimana Anda itu mesti punya semangat bantu gitu, bukan semangat jiplak, semangat ini terinspirasi boleh, tapi berkompetisi itu dilarang. Itu bukan sahabat namanya, itu ancaman. Ya makanya di LF kita menyarankan, bukan tidak membolehkan. Kalau
bisnisnya sama, bidangnya sama, nggak usah dalam satu LF. Ya nanti nanti konflik of interest. Ya, dan bukan ancaman. Jadi di Oke, eh, Bapak sepertinya ini ya, sepertinya lowbat tadi sudah disampaikan. Saya izin nanti akan hubungi dahulu. eh Sambil menunggu Bapak, ada Bu Dharma di sini. Halo Bu Dharma. Ya, tadi kita sudah saya sambil menghubungi ya. Jadi tadi sudah dibahas ya tentang LF itu eh, leader forum ya, satu ekosistem support system yang dibangun untuk menumbuhkan energi atau jati diri kita sebagai pengusaha ya. Saya izin dulu menghubungi Bapak ya. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, silakan sampaikan via kolom chat ya pertanyaannya. Nanti akan kami tampung untuk bisa disampaikan. Halo, Assalamualaikum Bu Dharma. Ini sambil menunggu Bapak. Waalaikumsalam, Mas. Bu, boleh share Bu? Eh, oke, sebentar. Atas nama siapa? Bapak udah masuk lagi belum? Oke, sudah masuk lagi ternyata Bapak. Kita, alhamdulillah Pak Happy sudah masuk. Nanti kita akan dengarkan juga dari Bu Dharma ya. Setelah dari sesi Pak Happy yang berkaitan Bapak dengan. aja. Oke. Full. Assalamualaikum Pak Happy. Sudah terhubung. Oke. Nah, dah. Silakan Pak Happy dilanjut. ya udah nyampe mana. Ya jadi LF itu tidak boleh menjadi ancaman. Ya, makanya kalau orang bocor, leaking ya, leaking itu kita ngomong apa nyampe ke orang lain. Nah, itu nggak bisa diterima. Ya, itu ukuran nggak bisa diterima. Gitu. Ya, makanya bagaimana orang itu bisa jujur brutal kan sesama sahabat kita mau curhat, ya kan? Ya, kalau di Amerika ini kan bedanya Indonesia sama di Amerika. Ya, bedanya Indonesia sama Amerika. Di Indonesia itu, di Amerika itu orang biasa ngomongin masalah, berbagi sama temen, gitu. Ah, gue lagi susah nih, gitu kan. Apa nih yang mesti gue lakukan? Itu kasih saran. Indonesia enggak, gitu. Di Indonesia itu orang malu, gitu. Seolah-olah aib masalah, padahal hal yang biasa, gitu. Nah, makanya di Amerika itu tingkat keberhasilan bisnis luar biasa tinggi. Gitu. Nah, itu yang ingin dipecahkan oleh IIBF. Ya, dengan leader forum, orang-orang yang bersahabat satu yang lain, yang menganggap keluarganya adalah keluarganya, yang dia bisa mendengar dengan tulus. Gitu. Disitulah kita kita bangun gitu sehingga kita bisa curhat. Gitu. Dengan konsep ini kita berharap bahwa orang itu eh, makin progresif gitu. Jadi makin progresif karena diingetin terus sama temennya gitu kan. Kemudian orang itu makin lama makin kaliber gitu dan biasa gitu. Membuat teman pun kan nggak gampang. Ya, kan nggak gampang berteman itu sebuah life skill gitu. Saya selalu selalu bilang saya selalu menemukan teman gitu di tengah-tengah pergaulan saya di tengah bisnis saya gitu. Saya tidak mencari bisnis di antara teman gitu. Itu sangat berbeda. Gitu.
Jadi gitu, Mas Ihsan sebagai pengantar, mudah-mudahan ini bisa didokumentasikan nanti dan diperbaharui gitu sampai implementasinya ke bawah. Intinya, intinya cintailah keluargamu dan pilihlah temanmu. LF adalah teman yang kamu pilih. Ya, jadi kalau ada yang orang tidak memenuhi kualifikasi sebagai sahabat, ya nggak bisa masuk sebagai anggota LF. Demikian sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy atas materinya. Tadi dimulai dari kisah persahabatan ya yang Pak Happy sampaikan dengan eh, Mr. Hubner ya. Dan tadi disampaikan juga filosofi dari Leader Forum. Terus tadi saya coba share ya teman-teman, di Jawa Timur tuh ada 71 LF. Jadi tadi IIBF coba melembagakan dan di Jawa Timur itu sudah kurang lebih ada 71 LF yang melakukan pertemuan persahabatan ya dalam membangun support system sebagai pengusaha. Baik, saya buka untuk tanya jawab. Silahkan raise hand, Bapak Ibu, bagi yang ingin langsung bertanya. Nanti kami akan persilahkan. Ini ada Mr. Choi. Boleh? Silakan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Pak Epi. Salam. Eh, Waalaikumsalam. selama ini sih selama ini mungkin hanya nonton Pak Happy di YouTube. Izinkan mengucapkan terima kasih banyak Pak ya insight-nya. Turut mendoakan semoga Tuhan memberikan banyak keberlimpahan untuk Pak Happy dan keluarga. Salam kenal Amin. juga sebelumnya Pak Happy. Saya Hoirul dari Malang Pak. Izin Pak, kalau untuk gabung di LF, apalagi saya mungkin baru pertama kali dengar di acara ini tuh bagaimana Pak kira-kira Pak? Terima kasih Pak. Saya yang jawab apa Pak Ihsan? Bu Dharma kayaknya nih Pak yang mau jawab. Nah, Bu jadi Dharma, intinya begini, boleh, boleh ya Pak. Silakan Pak. LF itu boleh dibentuk sendiri, ya boleh dibentuk sendiri di antara teman-teman IBF tentunya ya. Juga bisa minta tolong kepada pengurus untuk membentuk gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa LF itu di IIBF disarankan sesama IIBF? Gitu. Karena Anda perlu berteman dengan orang-orang yang paham tentang language, contoh language bisnis ya, gitu. Betapa susahnya ngomong sama orang yang nggak tahu bisnis, gitu ya. Dia pebisnis tapi nggak tahu bisnis, itu akan sangat sulit sekali. Ya, nah kalau bagaimana saya katakanlah contohnya kok Pak Ebi bisa dengan Hubert gitu kan, dengan Randy gitu di Amerika, dengan banyaklah teman-teman saya gitu. Mereka itu kaliber gitu. Mereka itu punya, kita ini kalau Anda ketemu sama orang-orang kalau bisnis ya, Anda ketemu sama CEO-nya Bukalapak, Anda ketemu dengan CEO-nya Telkom, ya pasti language-nya itu sama gitu. Language kaliber itu sama lah gitu. Artinya punya tingkat pengetahuan yang kira-kira itu ada di sana lah gitu. Enggak malu-maluin banget, enggak blank sama sekali gitu. Karena kalau Anda ketemu dengan orang yang enggak paham gitu ya, Anda akan bisa nggak kemana-mana juga kan. Jadi ibaratnya kalau satu tim itu diibaratkan itu apa namanya eh, kuda gitu, kuda yang narik kereta kuda itu kan ditarik oleh 6 kuda gitu ya. Siapa yang menentukan kecepatan kereta itu? Siapa yang menentukan kecepatan kuda-kuda itu? Adalah kuda yang paling lambat gitu. Ya, yang lain kenceng, kuda paling lambat itu malas, udah gitu gemuk badannya gitu. Ya udah teriak-teriak lah gitu. Maka kuda seperti itu tidak lepas baru lari gitu. Nah,
kita perlu bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip itu kaliber gitu. Biar kita itu bisa lari gitu masih kayak mereka gitu. Cara berpikirnya, cara ngasih saran, ya kan? Itu berbeda gitu. Nah, IIBF itu menginginkan itu gitu. Ya, makanya standar IIBF paling gampang ya orang yang udah di IIBF gitu. Yang belajarnya sama-sama di IBF, maka Anda akan punya teman yang akan membantu Anda menjadi semakin kaliber, membantu Anda untuk terus bertumbuh. Gitu. Nah, caranya gimana? Bentuk sendiri atau minta pengurus untuk mempertemukan dengan yang lain. Satu orang boleh ikut 2-3 LF, nggak apa-apa juga kalau mau. Ya, gitu. Gitu Mas Mas Choi ya, Gus Choi ya. Baik. Jadi silakan hubungi di pengurus di Malang. Tapi biasanya eh, di setiap daerah itu ada kegiatan yang mempertemukan apa kader pengurus maupun anggota itu kalau biasa ada event bulanan namanya Business Series ya. Jadi di daerah-daerah teman-teman itu nanti bisa cek adakah kegiatan bisnis series yang diadakan di daerahnya masing-masing atau nanti bisa ikut BWIN ya. Jadi dari kaderisasi itu mengadakan eh, kegiatan BWIN itu 8 kali pertemuan ya. Nanti di sana biasanya setelah BWIN baru dilembagakan untuk menjadi satu kelompok LF. Jadi dari teman-teman yang sudah lulus BWIN, yang sudah mempelajari materi-materi yang disajikan, itu diikut sertakan di LF. Itu Ya, selain itu mungkin Mas Ihsan bisa minta tolong ke pengurus pusat. Pengurus pusat ada kontaknya nggak? Kalau pengurus pusat, pasti pengurus pusat bisa ngomong ke daerah, gitu. Iya kan? Nah, ya itu betul. kontak pengurus pusatnya di mana gitu? Apakah yang di website atau kan di mana? Coba di. Ya. Jadi karena kan bisa aja dia di Tarutung misalnya, nggak ada orang, ini susah nyarinya kan. Ya udah pusat aja gitu. Siap. Jadi yang ngechat Bapak Ibu IIBF Centang Biru, nah itu kontak pusat ya. Jadi nanti bisa share Bapak Ibu dari alamat mana. Nanti kita akan coba kelompokkan di daerah masing-masing sehingga bisa nanti diakomodir oleh pengurus-pengurus di daerah. Nanti juga bisa menghubungi ini nomor, ada nomor ya. Saya posting di kolom chat. Nanti Bapak Ibu juga bisa kontak nomornya Mas Hanif ya. Nanti untuk bantu mengarahkan ke teman-teman daerah. Oke, pertanyaan berikutnya ke Mbak Susi. Monggo Mbak Susi. Halo Mbak Susi. Mbak Susi Purwanto. Oh, ini Mas Purwanto ternyata. Monggo Mas Pur. Unmute dulu, diklik. Mas Purwanto Prambon, silakan di unmute. Ya, selamat siang, Ya, Pak silakan. Epi. Terima kasih. Jadi saya termasuk anggota baru dan baru sekali ikut Leader Forum. Kemudian langsung saja ya ini di bisnis untuk di bisnis mungkin saya juga baru belajar, akan tetapi saat praktek ada menjalankan bisnis ternyata banyak sekali kendala, banyak sekali masalah. Nah, kemudian ketika LF itu tadi sama Pak Epi kurang lebih diberitahukan eh, mungkin jangan pamer, kemudian di sini bukan mentoring dan seterusnya. Sedangkan maaf sekali lagi, saya kan butuh solusi tentang masalah di bisnis saya ketika leader forum, saya ingin menyampaikan masalah dan ingin mendapatkan solusi mungkin dari eh, apa ya rekan-rekan atau mentor yang ada. Jadi bagaimana itu eh, langkah saya. Terima kasih. Siap, makasih Pak Pur. Pak Happy mau langsung dijawab? Ya, jadi
pamer itu bukan budaya yang ingin dikembangkan oleh IBF dan juga bukan budaya yang memberikan manfaat. Ya, pamer itu beda dengan menginspirasi. Ya, sorry. Gitu. Nah, jadi memang IBF tidak. Kalau yang organisasi untuk pamer kan banyak, ya kan. Bahkan, nah dengan cara itu juga ya orang itu jadi nyaman, ya. Orang jadi nyaman. Di IBF itu ada orang yang kalau ketemu temennya itu pakainya motor, gitu ya. Tapi di belakang itu dia punya Alphard gitu, bahkan kadang-kadang malu kalau bawa gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya itu intinya. Jadi untuk apa sih pamer gitu. Nah, orang kalau dampak dari pamer itu banyak gitu. Satu gitu. Ketika dia itu susah gitu. Dia akan sulit itu ngomong gitu karena pernah pamer. Ya, akan sulit dia berbagi. Itu makanya banyak apa namanya komunitas begitu dia tuh lagi punya wah semangat muncul, begitu dia lagi susah hilang gitu ya. Itu tidak diinginkan di IBF karena IBF itu ingin orang ya hidup apa adanya gitu ya. Kalau mau pamer silahkan, tidak di IBF lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang mentoring. LF itu bukan mentoring, tetapi belajar ngasih tahu bukan dilarang gitu. Kalau gini, kenapa saya penting untuk mengatakan LF bukan mentoring? Kalau LF harus mentoring, itu nanti akhirnya itu jadi forum, yang isinya itu adalah guru dengan murid, gitu. Padahal bukan, padahal ini sesama sahabat. Kalau mau guru dan murid, ada forum yang lain. Ya di IBF kan ada workshop, gitu kan. Di IBF kan ada coaching juga, makanya ada V-Coach. Bahkan ada ambasador, gitu ya. Dan ada yang namanya BOD, gitu. Jadi semua memiliki fungsi sendiri-sendiri, gitu. Karena ini saya perlu sampaikan, kenapa? Karena di beberapa daerah bergerak LF itu mentoring gitu, itu apa namanya keluar dari konsep LF. Biarlah LF itu berfungsi apa adanya gitu. Jadi kalau misalnya Anda pengen belajar dan temennya itu bisa ngajarin ya ajarin aja gitu kan, nggak dosa juga gitu. Tetapi konsep lembaga LF itu memang bukan mentoring gitu. Jadi kalau Anda merasa teman Anda itu apa namanya teman Anda bisa ngajarin dan teman Anda itu mau ngajarin, itu ya boleh-boleh aja kan gitu, nggak harus di LF, dimanapun boleh gitu. Kira-kira mudah-mudahan bisa jelas ya. Pak Nanti Evi, Mas Ihsan mesti buat itu karena kan di daerah ini berkembang pemahaman bahwa LF itu adalah mentoring gitu. Itu yang keliru gitu. Sungguh-sungguh keliru itu. Gitu. Gitu. Dan LF itu nggak ada ketuanya gitu. Formal ketua nggak ada. Tetapi orang yang paling aktif, paling rajin ngingetin, saling sama-sama aja gitu kan, kayak sahabat gitu. Apakah bersahabat 5 orang itu harus ada kepalanya? Kan nggak harus gitu. Kalau ada kepalanya nggak ngapa-ngapain, berhentilah dia gitu. Ya, bagaimana kalau kepalanya itu yang tidak memenuhi gitu, memenuhi katakanlah dia malah bocor misalnya gitu ya. Karena di LF kan kita ngomongin semua hal. Namanya sahabat gitu, lagi berantem sama istri gitu. Ya ngomong gitu. Malah dikejar-kejar sama debt collector yang ngomong gitu. Namanya juga support system gitu. Demikian. Jadi di IIBF tidak hanya ada LF. Di IBF banyak sekali. LF adalah salah satunya.
LF adalah kumpulan sahabat, bukan kumpulan guru dan murid. Itu intinya. Baik, Pak Happy, mungkin ya ini juga mungkin pertanyaan di antara teman-teman. Jadi mungkin misal ketika saya lagi susah nih Pak, saya mau ketemu sahabat-sahabat LF. Nah, apa yang mungkin jadi gambaran harapan saya pas ketemu apa ya definisi bersahabat itu apakah saya cerita aja dan itu cukup bagi saya atau saya boleh mengharap apa dari pertemuan LF itu? Mungkin boleh di ini Pak, dieksplor lagi. Oke. Apa yang saya harap adalah energi, motivasi, dan reminder gitu ya. Jadi bisa juga ilmu-ilmu gitu, bisa juga gitu ya. Jadi ketika saya cerita itu, saya kan nggak harus minta, iya kan? Saya itu ketika saya cerita, saya ketemu sama sahabat, saya cerita, saya berharap dengan cerita itu saya itu lega satu. Yang kedua itu mereka mendengar, yang ketiga itu mereka menguatkan. Yang keempat mereka mengingatkan, memberi motivasi gitu. Nah, dalam konteks ngajarin gitu ya. Ngajarin boleh ada dan boleh tidak gitu. Tapi kalaupun ngajarin dia bukan dari konsepnya, bukan dari mentor kepada muridnya gitu. Lu mestinya begini gitu kan beda ya. Gitu. Jadi bayangkan LF itu sebagai sahabat gitu. Sahabat sesama leader ini gitu, sesama leader gitu. Anda kan nggak bisa Anda cerita kepada Anda punya masalah, Anda kan nggak bisa cerita kepada mungkin bahkan kepada keluarganya nggak bisa gitu karena mungkin yang mau dibicarakan ini tentang keluarga, tentang mereka. Anda mungkin nggak bisa bicara dengan karyawan Anda gitu kan. Ini masalah gaji misalnya, ya ngomong sama temennya. Gitu. Itulah gunanya LF gitu. Kalau semua itu mentoring gitu, ngomong sama gurunya gitu. Eh, apa gunanya LF? Di mana para sahabat itu gitu ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya mau guru dan murid itu ya coach gitu, coach gitu. Bukan berarti tidak boleh, ya, bukan berarti tidak boleh. Ya boleh aja. Tetapi jangan dianggap bahwa LF itu mentoring, sistem mentoring, bukan sistem mentoring. Itu support system, para sahabat, orang-orang dekat yang bisa ngomong apa aja gitu. Ya, gitu. Yang Oke. bisa berdebat juga yang namanya sahabat gitu kan. Gitu. Kadang-kadang perdebatan itu tidak dibudayakan di IBS. Tapi maksudnya bisa saling bertanya, masuk sih begitu, bukannya begini gitu. Kalau dengan guru kan Anda nggak bisa. Gimana? Ya, Ya. jadi Pak Pur membudayakan kita punya sahabat dan cerita tentang bisnis kita sesama leader itu beda rasanya ketika kita mungkin berguru atau minta masukan ke mentor atau ke coach ya. Jadi Ya. di IIBF itu ada ambasador, ada coach, ada hoster ya. Saya juga dulu masih Ada ingat forum BOD forum gitu. POD ya. Saya Ada dulu workshop. ada workshop, ada business series, ada Bewin. Itu Ya. eh, forum-forum yang bisa dimanfaatkan untuk momen bertanya dan meminta masukan ya. Dulu saya pernah punya persoalan besar gitu. Saya kejar yang namanya P-Coach A, P-Coach B untuk minta masukan ya. Dan itu juga sangat berdampak karena kita langsung dikasih masukan taktis supaya bisa kita pilih sebagai pengusaha. Tapi ketika ketemu Oke, teman-teman, dalam konteks Anda itu sesama teman kan boleh juga memberikan itu, boleh gitu. Yang saya ingin sampaikan bahwa ini bukan mentor sistem gitu. Maksudnya jangan jadikan V-Coach itu mentor sistem. Maksudnya dari satu orang, kalau mentor itu kan jelas mentornya siapa. Yang lain itu sebagai eh, nanti apa namanya mentorinya gitu kan gitu atau coach sama coachee gitu. Jangan gitu. Bukan itu tempatnya lain gitu. Nah, ini kalau kalau mau bikin itu ya namanya coaching gitu. Tapi siap.
boleh, bukan tidak boleh gitu. Bukan tidak boleh. Yang saya sampaikan, kenapa saya sampaikan itu karena di lapangan itu perdebatannya panjang gitu. Karena setiap LF ditaruh mentor gitu. Bukan begitu. Ya, mentor bisa dalam forum apapun gitu. Tetapi LF tidak dibuat untuk mempertemukan antara mentor dengan orang yang dimentoring. Kalau LF manggil mentor, boleh aja gitu kan. Nah, itu namanya mentoring, bukan LF. Yang manggil LF. Kan boleh aja. Oke, Anda akan tahu lah maksud saya nanti. Ya. siap. Tapi ada yang bertanya lagi nih. Pak Ya. Abdul Hadi, silahkan. Pak Abdul Hadi, atau ini Pak Pak Berni ya? Silakan Pak Berni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni dari Jember. Nah, izin ingin bertanya, Pak, untuk membentuk atau memilih suatu kawan, nah kita kan nggak tahu ya, kita pinginnya saling memberi manfaat yang baik, tetapi kadang di pihak kawan kita yang satu itu ingin mendapat manfaat atau memanfaatkan kita, ataupun sebaliknya kita supaya tidak salah pilih kawan, kita yang jadi orang yang dimanfaatkan. Terima kasih. Oke. Yang pertama tentang manfaat. Semua ini kan tentang manfaat ya. Gitu. Tetapi mungkin yang dimaksud itu apa namanya dalam konotasi yang negatif lah gitu ya, nggak tulus gitu ya kan, gitu. Kita memang dalam bersahabat itu kita nggak bisa ketemu orang nggak tulus itu. Kalau nggak tulus itu berarti bukan sahabat dia, gitu. Makanya kita kalau leader forum itu proses seleksi juga, gitu. Jadi Anda boleh keluar gitu, ya keluar paling ini kan dari situ nyari yang lain gitu, atau sampaikan ke yang bersangkutan atau bagaimana gitu. Jadi LF tidak bisa dipaksakan. Bersahabat tidak dipaksakan ketika kita bertemu dengan orang yang nggak kita percaya kan gitu ya, gitu. Nah, ngapain kita ketemu sama dia gitu. Nah, bagaimana cara memilih? Tentu yang pertama sebenarnya ya dengan dengan kalau kita benar-benar nggak kenal gitu ya kan, ya dengan kita ngobrol awal, dijajakin dan sebagainya, kok kira-kira itu nyaman ya di hati gitu ya. Oh bolehlah kira-kira gitu kan. Misalnya seperti itu. Yang kedua itu dipilihkan gitu. Yang ketiga ya diseleksi ketika sudah berjalan gitu. Jadi nggak usah dipaksakan. Makanya ada LF yang sustain, ada yang terus lama sampai kapan-kapan, ada LF yang seumur jagung gitu, gitu. Ya kalau misalnya yang ngerasain nggak nyaman itu kita dari antara 7 yang ngerasain nggak nyaman itu 7 orang gitu ya, ya udah nggak usah diundang kan gampang aja, gitu. Ya kan seperti itu cara kerja sahabat lah gimana caranya gitu ya. Gitu Mas. Oke, Tapi Mas. mestinya ya kadang-kadang orang itu juga bisa berubah di LF ya. Nah nanti mungkin gini kita tambahkan prosedur LF itu ada rule of the game gitu. Jadi rule of the game LF gitu. Orang itu kayak kita sepakat ya, satu, semua yang dibicarakan ini hanya untuk kita gitu. Gitu. Tidak ada yang keluar gitu kecuali sesuatu yang baik gitu. Nah, misalnya itu. Yang kedua, kita di sini itu tidak untuk mencuri tahu dan berkompetisi. Misalnya, kita di sini selalu siap membantu tanpa diminta. Gitu. Jadi rule of the game itu perlu dibantu tulis
Dan nanti LF itu boleh melengkapin gitu Mas Ihsan ya. Nah, jadi ketika orang keluar dari rule of the game, ya kita sampaikan, sorry ya, nah kita kapan-kapan deh gitu. Kita kan udah sepakat begini. Nah, gitu caranya. Ya kayak sahabat, cara kerja sahabat lah. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Happy. Makasih Pak Berni atas pertanyaannya. Sekarang ada Bu Tini, monggo dari Apotek Tito Lampung. Ibu Tini, silakan di-unmute. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, izin bertanya. Saya dengan suami itu selalu bersama-sama dalam mengikuti setiap kegiatan IBF. Dan kami memang mengelola usaha kami, apotik itu juga bersama-sama. Apakah LF-nya kami juga harus sama-sama gitu? Sedangkan kalau misalnya di grup LF itu kan yang perempuannya cuma saya sendiri jadinya gitu. Atau saya dengan grup LF yang lain yang ada ibu-ibunya, atau bagaimana seharusnya supaya eh, tidak canggung atau pada saat LF suami saya juga bisa lepas bercerita dengan teman-temannya. Terima kasih Pak. Iya, iya. Jadi sebetulnya tidak ada aturan baku, tapi saran saya memang yang Ibu sampaikan itu, kalau kalau berdua gitu, ada kecenderungan Ibu nggak bisa cerita, atau orang lain nggak bisa cerita, gitu, bisa jadi ya, gitu. Tapi saling dekat dengan LF, kadang-kadang ikut boleh, kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu gitu, apa namanya, nggak harus ikut gitu, boleh Ibu atur sendiri gitu. Tapi kalau saran saya, apakah Ibu bareng atau tidak, Ibu juga punya yang LF Ibu sendiri gitu. Gitu, karena LF ini kan nggak harus satu juga gitu. Gitu, Bu. Baik, baik. Kalau Terima Ibu kasih Red, Pak. kalau Ibu Redo itu suami punya LF sendiri itu lebih bagus juga, gitu. Jadi coba kita apa namanya bisa mengeksplorasi peluang-peluang yang hal-hal yang baru, gitu ya, gitu. Karena tentu sendiri dengan berdua pasti ada perbedaannya ketika ketika kita bercerita. Karena LF ini kan eh, tentang cerita ini, tentang berbagi gitu, gitu, tentang berbagi ya. Jadi kalau ibu bisa melakukan sendiri itu lebih bagus menurut saya. Terima Baik, kasih Pak Epi. sama-sama Ibu Tini ya. Sekarang berikutnya nih Pak Nailan. Monggo Pak Nailan. Silakan di-unmute dahulu. Terima kasih Pak. Saya dari Cikarang Selatan Pak. Siap Pak Iya. Nailan. Ah, ah, s- ini saya mau menanyakan tentang LF. Oh, maaf saya mau bersapa dulu dengan Pak Happy dulu Pak. Alhamdulillah nih saya bisa langsung berbicara kepada beliau. Terima kasih Pak. Ya. Saya uh, ada LF Pak, itu ada LF, akan tetapi LF itu ketika kita sapa di grup itu tidak ada yang merespon. Kapan nih kita bisa ketemu lagi? Tapi tidak ada respon. Akhirnya selama beberapa bulan ini hampir setengah tahun tidak ada yang namanya LF. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saya ada suatu permasalahan tentang usaha saya, tapi ada kesan sifatnya, makanya jangan seperti itu. Nah, ini apakah ini di LF ini ada seperti itu? Tadi kalau saya simak sih dengan penjelasan Pak Hevi ini adalah tidak perlu seperti itu. Uh, di usaha saya ini tiba-tiba ada drop lah gitu. Kira ada suatu usaha yang kita timbulkan baru, usahanya menjadi rental. Wah, awas usaha itu nanti mobil kamu bisa hilang. Banyak orang kejadian seperti ini gitu. Mohon arahannya dan penjelasannya sehubungan dengan LF Pak Haji.
Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi memang kan gini ya, ada orang itu kan dua macam ya. Satu itu kalau kita ketemu itu bikin kita semangat, ya enggak? Yang kedua, kalau kita ketemu itu males gitu. Apakah karena kalimatnya, apakah karena sikapnya, apakah karena macam-macam lah, males gitu. Nah, LF itu bukan orang yang kedua itu. LF itu orang yang buat kita semangat, bukan mendemotivasi. Kalau ada orang yang kayak gitu, mestinya yang lain ngingetin, lo jangan kayak gitu. Tapi gini juga, apakah itu gaya? Apakah itu maksud gitu? Maksudnya ada orang yang memang maksudnya itu ingin mendemotivasi, ya, itu yang kita mesti hindari. Tapi kalau Bapak mau terbuka pikirannya, jangan-jangan yang dia sampaikan itu benar juga gitu ya. Gitu. Nah, makanya di situ ukurannya gitu. Di situ ukurannya. Ukurannya itu ketulusan gitu. Itu yang kita mesti kita cari gitu. Jadi LF itu pilihan, Pak. Gitu, pilihan. Bapak kalau misalnya nggak ketemu di Cikarang, Bapak bisa ikut LF yang di mana di seluruh Indonesia. Namanya juga sahabat gitu. Nah, konsepnya itu cintailah keluargamu, pilihlah sahabatmu. LF itu dipilih, bukan ditugaskan. Kalau orangnya males-malesan itu bukan LF gitu. Iya kan gitu. Orang LF itu yang namanya sahabat. Ketemu tuh seneng gitu. Saya tuh punya temen itu banyak di mana-mana. Selalu itu satu kalau kalau ngajak ketemu saya. Mas Epi itu kapan nih? Udah lama kita kangen. Padahal itu baru ketemu 2 minggu, 3 minggu yang lalu itu. Sekedar makan gitu ya kan, gitu. Itu pada kangen gitu. Nah, kita jadilah orang yang dikangenin gitu. Nah, orang-orang yang ikut di LF itu harusnya ya orang-orang yang kita kangenin juga gitu. Yang dia kangen juga sama kita. Gitu. Nah, untuk itu LF itu memang vibe-nya harus dibangun. Gitu. Telah minta Anda untuk memulai video Anda. Mulai video saya. Ya, jadi jangan. Lanjut Pak. Ya, jadi jangan mesti dibangun juga vibe yang enak gitu ya kan gitu. Tapi kalau tahu filosofinya bahwa LF itu para sahabat, LF itu adalah keluarga, LF itu adalah support system, LF itu adalah komitmen to grow gitu ya. Dan LF itu adalah cara kita melatih diri gitu ya. LF itu adalah motivasi, energi, mestinya gitu ya. Kalau ini kita ingetin terus, mestinya kita akan dapat orang yang tepat, LF yang tepat, gitu. Ya. Satu lagi Pak, kalau saya mau bergabung kepada LF yang lain lintas, misalkan tadi Bapak bilang bisa di mana saja atau di luar daerah, itu caranya bagaimana Pak ya untuk masuk ke lintas LF yang lain Pak? Satu Anda bisa hubungin orang yang bersangkutan ya. Jadi kalau Anda kenal nih misalnya gitu, wah Anda kok suka nih gitu ya, boleh dong kita LF-an yuk gitu, kan boleh juga gitu. Boleh nggak aku masuk? Boleh gitu. Kemudian atau bisa lewat pengurus gitu, saya pengen dong dicariin gitu ya. Mungkin ada LF yang isinya baru 4 orang, 5 orang, pengurus bisa saling mengenalkan begitu. Ya. Ya. Tapi intinya memiliki LF yang hebat itu adalah sebuah proses membangun persahabatan. Itu intinya. Baik Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji atas pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Nailan. Terima kasih Pak. Sekarang dari Sibarani nih Pak. Dari Medan. Silakan Pak Al. Ada apa lagi kau?
Assalamualaikum Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita panjang umur, berkah usianya, lancar Amin. semua apa yang dicita-citakan. Amin ya Allah. Kali-kali jalan-jalan sama aku ke sini kau. Ya. Insya Allah Pak. Siapa? Insya Allah Pak. Saya suka sama kalimat terakhir itu. LF yang baik itu butuh proses. Nah, saya suka kalimat itu. Dan LF itu growth, bertumbuh, dan kita bisa menambah teman. Jadi kan Pak, yang mau saya diskusikan atau yang mau saya tanya, misalnya ada LF, kita dapat apa yang kita inginkan, sehingga kita bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita mau LF mau bertumbuh lagi. Kita ajak kawan-kawan kita yang mau LF untuk bisa lebih bertumbuh lagi. Berikutnya, bertumbuh lagi. Kita buka lagi grup untuk kita LF biar lebih bertumbuh lagi. Nah, itu mohon pencerahannya, Pak. Ya. Jadi tadi ya, kalau ingin melihat seorang, lihat dengan siapa dia bergaul. Ya. Dulu ketika Yusuf Mansur itu belum terkenal, ya, dia pasti bergaulnya dengan orang-orang yang biasa-biasa aja, ya kan? Gitu. Tetapi ketika Yusuf Mansur bertumbuh, gitu, kemudian dia menjadi orang yang semakin kaliber. Coba lihat dia bersahabatnya dengan Agim, bersahabatnya dengan Arifin Ilham, gitu. Begitulah seharusnya seseorang itu bertumbuh, tanpa dia melupakan yang teman-teman yang dulu, yang dulu menjadi sahabatnya, gitu. Ya kayak saya dulu kan, saya dengan anak-anak, saya sampai sekarang saya bersahabat dengan teman-teman SMP saya, gitu. Yang kalau di dalam grup itu, kalau saya itu komen, itu nggak ada yang ngomenin, itu yang paling sedih saya, gitu ya. Jadi saya pengen ikut guyon, gitu kan, ada teman saya itu yang banyak itu jadi tukang ojek, aku Grab, gitu kan, gitu. Yang kalau yang difoto itu pasti kopi gitu sama gorengan, gitu kan. Nanti bercandanya itu apa gitu. Nanti saya bercanda ikut, nggak ada yang ketawa, itu sedih saya, gitu. Ya, tapi saya tetap bersahabat sama mereka. Dan kalau saya pulang kampung, saya menemukan kenikmatan, gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang-orang IBF itu kan, saya ketemu teman SMP. Teman SMP itu kan bilangnya gini, "Hep, lu nggak bisa begini." Itu dia sama saya gitu. Sampai anak IBF itu, wih, berani banget sama Pak Happy, gitu kan. Lihat teman SMP, gitu kan. Jadi tapi saya tentu bergaul dengan anak-anak IBF, saya bergaul dengan banyak, ya kalau Anda tahulah gitu, banyak tokoh-tokoh di negeri ini, banyak sahabat-sahabat saya di luar. Begitulah saya bertumbuh, gitu. Jadi makanya hadis tentang kalau ingin lihat seorang, lihat dengan siapa dia bergaul, gitu ya, gitu. Itu benar dalam semua hal, gitu. Jadi kalau Anda ingin bertumbuh, Anda mesti melingkupi diri Anda itu dengan orang-orang yang kaliber. Kalau Anda ingin lebih kaliber, Anda dengan kaliber. Itu saya selalu ingatkan, bahkan kepada pengusaha-pengusaha yang hari ini udah omsetnya triliun, gitu. Saya bilang, pergaulan kamu mesti berbeda, cara berpikir kamu berbeda, gitu. Kenapa? Karena kebutuhan kamu juga berbeda hari ini. Dulu kamu kalau susah, kamu bisa kanan kiri, ngumpulin duit 100 juta, 1 miliar. Sekarang begitu kamu butuh tuh 1 triliun. Teman-teman yang dulu nggak bisa jangankan memberikan duit, memberikan saran nggak bisa. Gitu. Jadi kamu harus bergaul di level yang hari ini kamu kaliber itu, gitu. Nah, jadi yang disampaikan si Baran ini benar sekali, gitu ya. Makanya kita mesti belajar rileks, gitu. Belajar rileks ketemu orang,
gitu. Belajar rileks dalam bersahabat. Akhirnya kita rileks ketemu dengan saya. Ya, dengan cara itu kita makanya LF itu adalah sarana kita bertumbuh. Nah, LF itu kan dilembagakan, dikonsep dalam IIBF itu untuk melatih kalian, termasuk melatih cara bersahabat, gitu. Karena bersahabat itu suatu keahlian yang sangat penting dalam hidup, gitu. Sehingga kalian bisa menciptakan sahabat Anda, gitu, di luaran sana. Ya, yang dalam hati Anda ini LF saya, dia nggak ngerti kalau itu LF, gitu kan. Tapi dalam konsep kita itu LF. Gitu kira-kira si Barani. Siapa? Insya Allah. Syukron, Pak. Allah. Insya Allah. Semangat ya si Barani. Ya. Terima kasih Mas Barani. Sekali lagi untuk teman-teman yang hari ini apa tadi belum dapat LF ya, teman-teman nanti bisa hubungi pengurus, bisa hubungi nomor yang tadi menyebarkan informasi webinar ini atau di grup WA Community. Nanti kita bantu hubungkan ya. Biasanya tadi pertemuan-pertemuan bisa lewat Business Series atau BWIN yang diselenggarakan di daerah masing-masing, atau workshop financial literasi, how to be debt free, atau business mastery, atau super couple yang diselenggarakan baik itu dari daerah atau wilayah atau pusat. Teman-teman nanti bisa ikut serta dan ketemu tuh nanti sama sahabat-sahabat pejuang yang lain yang mungkin bisa dijadikan sahabat atau anggota LF kita yang baru. Pak Happy, mungkin kata-kata penutup untuk hari ini bagi teman-teman yang alhamdulillah masih manteng 451 orang dari seluruh Indonesia. Sebelum kita tutup, monggo Pak Happy. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa menambah semangat, kita di dalam membangun diri, ya, menjalani kehidupan ini, gitu. Dan di dalam membangun kehidupan, ya, ada satu hal yang memiliki peranan yang sangat besar, ya, terlepas itu disadari atau tidak. Nah, hal yang sangat signifikan dalam hidup kita yang sangat besar itu adalah para sahabat. Kalau kita lihat, Anda bisa lihat ketika melihat seorang yang kaliber seperti Bill Gates, gitu. Ternyata dia sangat dekat dengan Warren Buffett yang juga kaliber luar biasa, gitu. Kalau kita bicara tentang Elon Musk, tentu orang-orang seperti Mark Zuckerberg, gitu, presiden-presiden di dunia, ya, gitu. Bahkan ketika kita berbicara tentang Rasulullah, beliau bahkan, gitu, para sahabat-sahabatnya kita kenal namanya hingga hari ini. Rasulullah sendiri ketika berjuang, beliau secara sadar dan secara sadar meminta kepada Allah untuk diberikan. Bahkan beliau menunjuk orangnya, ya Allah, berikanlah aku salah satu dari 2 Umar. Ini menunjukkan betapa krusialnya tentang keberadaan sahabat, gitu. Jadi jangan jalankan hidup ini hanya dengan pikiran-pikiran kita, dengan energi kita, dengan kehebatan yang kita pikir kita miliki sendiri, tetapi gunakan daya ungkit yang disebut sahabat itu. Temukan sahabat Anda, pilih sahabat Anda, dan bertumbuhlah. IIBF menyediakan LF untuk membantu Anda, melatih Anda untuk bertumbuh, untuk menjadi orang yang semakin kaliber, dan untuk
bagaimana kita menciptakan sahabat-sahabat di sekitar kita. Sahabat adalah salah satu sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk kita semua dari London ya langsung untuk sahabat-sahabat semua. Semoga teman-teman bisa segera mendapatkan sahabat-sahabat terbaik di LF, bisa tumbuh ya. Nanti silahkan koordinasi dengan pengurus daerah atau nanti hubungkan dengan call center IIBF yang centang biru ya, sehingga nanti kita bisa memperkuat kolaborasi dan pertemanan kita dalam menjalani jati diri kita sebagai pengusaha yang terbaik. Itu saja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Happy. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Makasih Pak Happy. Terima kasih Makasih. semuanya. Terima kasih Pak Happy. Terima kasih. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih Terima kasih semuanya Pak Happy, terima kasih Pak Ihsan, terima kasih. moderator. semuanya luar Pak biasa. Happy, Pak Ihsan. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. 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 Jazakumullah. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Happy. Terima kasih Pak Happy. Pak Happy. Terima kasih Pak Happy. Terima kasih Mas Ihsan. Ada si Krucil juga ikut. Terima kasih Pak Happy. Terima kasih Pak Ihsan. Pak Salam Happy baru bisa masuk ini. semuanya. Makasih Pak Happy, makasih Pak Ihsan ini dari Kebumen. Salam buat Pak Happy.